Masih banyak yang baru bergabung. Oke, sudah mulai direkam. Jadi, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pelajaran kita menggunakan banyak platform. Jadi, kalau tahun lalu absennya itu langsung di classroom, tahun ini, mulai semester genap, semester kemarin, kita menggunakan Google Form. Ya, nanti akan rekap otomatis di sebentar saya bagikan. Ya, bagi yang sudah mengisi absen, dia akan otomatis muncul, ya. Jadi silakan mengisi absen dengan cara mengklik link absen yang saya bagikan kemarin. Kalau belum didapat, saya carikan dulu. Bentar ya. Saya copy dulu link absen. Nanti bisa dilihat di chatnya. Jadi yang sudah hadir dalam room ini tapi tidak sempat, ya bisa membuka room chat. Klik saja linknya. Ya, nanti pilih kelas, di situ langsung ada namanya. Tidak perlu mengetik nama. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk daftar hadir aman ya? Ya, jadi untuk seterusnya daftar hadir itu 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai baru terbuka. Tadi ada yang protes di grup. Kenapa waktunya habis? Memang belum terbuka. Jadi kan jam 10.50 sampai jam 11.40, maka link absen itu terbuka jam 10.45 jam 11.45. Karena kita hanya 50 menit. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan platform Google Formulir untuk absen. Yang kedua, untuk konferensi, untuk meeting dan penjelasan materi. Halo? Ya. Itu nanti gunakan platform ini, Google Meet. Ya, kenapa saya pilih Google? Karena dia lebih irit dari Zoom. IPA 2 belum ada yang mengisi absen. IPA 3 baru 2. IPS 1 belum ada. IPS 2 2 orang. Kenapa banyak yang belum mengisi? Susah ya? Tidak, Pak. Ya, silakan buka chatnya. Bukan chat di Google Meet ini. Muncul sendiri linknya. Kemudian ya gunakan itu, isi sesuai petunjuknya. Kalau tidak, di kelas dulu baru nama. Bisa ya? Bisa. Oke. Itu yang kedua. Kita menggunakan Google Meet. Jadi kalau kalian menggunakan HP, saya mohon izin. Ini saya mau buka tampilan layar HP saya dulu. Jadi silahkan download Google Meet pada Play Store. Ya, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Kelihatan ya? Yang saya lingkar-lingkar itu Google Meet. Nah, itu untuk konferensi.
Nanti saya akan munculkan papan tulis dan menjelaskan dari situ. Kemudian materi, tugas, dan lain-lain kita gunakan Google Classroom. Kalau belum punya, bisa masuk ke Play Store. Cari Play Store, kemudian ketik Classroom Google. Ya, nanti kalau belum di-download, maka di sini tertulis ini. Ya. Tapi ada solusi. Misalnya memorinya penuh, maka kita cukup menuliskan di Chrome. Semua HP Chrome ya, Android itu dan Google ada kerjasama. Jadi buka Chrome-nya, malas mendownload Google Classroom. Jadi caranya buka Chrome, lalu di address bar-nya ketik saya agak lambat nih, sudah tua. classroom.com. Ya, itu yang ditulis, kemudian klik masuk. Ada tanda masuk di bawah. Jaringan lambat. Nah, setelah ini kita tidak menggunakan aplikasi dari Play Store ya, tidak. Ada lagi yang bergabung. Jadi setiap ada yang bergabung, HP saya terganggu. Kita kembali ke sini. Nah, ini tergantung akun Google yang kita pakai. Nah, ini pakai akun Google yang caranya ganti akun, klik yang ada gambar orangnya atau gambar Google-nya. Nanti di situ akan muncul akun lain. Misalnya saya pakai akun SMA 3 saya. Akun Google inilah yang kita gunakan bergabung dengan Classroom. Ya. Pada anak-anakku semua, sudah dengan Google Classroom? Bisa masukkan kodenya ya? Atau masih ada yang belum? Halo? Sudah pintar semua? Sudah. Kalau belum, ya klik saja tanda tambah di sudut kanan, gabung ke kelas. Nanti ada yang di-share kan link. Terserah pilih yang mana. Kalau link langsung diklik. Kalau kita klik tanda tambah pada Classroom, itu harus tapi kalau link tidak perlu menggunakan kode. Setiap ada yang mau bergabung, gangguan lagi. Itu ya. Jadi Classroom untuk materi dan tugas. Nah, sekarang saya mulai dari IPA 1. Ada berapa orang IPA 1 yang bergabung sekarang? Halo. Ini adalah Classroom yang saya buat untuk tahun pelajaran ini. Saya buka dulu untuk kelas 10 MIPA 1. Jangan kelas lain, jangan bergabung ya. Nih. Kodenya untuk 10. Atau saya kirim kodenya ini ke grup kelasnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya Lagi, kirim. Pak. Aduh, atau supaya langsung. Foto-foto.
Screenshot saja, screenshot. Saja. Kirim saja. Saya copy ya untuk IPA 1. Tunggu dulu. Untuk IPA 1 10 menit. Anawalinya Bu Yuli. Ya, Pak. Classroom matematika. Siapa yang nyanyi dangdut itu? Ataukah bisa juga saya klik salin undangan, baru saya kirimkan ke sini. Bisa juga pakai itu. Ya, sebenarnya yang ujung ini, ujung kanan, itu adalah kode kelas. Kalau IPA 2 apa nama kelasnya? 10 IPA 2 ya? IPA 2. Kode classroom matematika IPA 2. Tunggu dulu ya. Saya pindah dulu ke IPA 2. IPA 2 kode kelasnya ini. Nanti langsung bergabung ya. Atau di link ini. Lanjut ke 10 MIPA 3. Anggotanya Ibu Ade. Ada yang sempat salah alamat room? Tidak ada, Cito? Ada caranya keluar. Klik titik 3 saja. Tunggu dulu, saya lanjut dulu nih ya. Kode classroom untuk IPA 3. Atau di link IPA 3. Oke, lanjut 10 IPS 1. 10 IPS 1 itu kode kelas, langsung saya kelas matematika IPS 1 itu adalah ini. Oh, ininya yang memanggil. Lanjut, terakhir adalah 10 IPS 2. Anggotanya Ibu Aja Dawiyah. Kode classroomnya ya. Oh, ini sini. Ya, selesai saya sebar untuk semua. Kenapa ada lagi nih guru yang mau tugas jamku ini? Oke,
Selesai kode kelas untuk semua kelas. Saya sisa mau mengecek siapa bergabung. IPS 2 dulu. Nah, sudah ada 2 orang. Oke, good. Saya lanjut ke IPS 1. Oke, sudah ada 2 orang. Ketiga. Wow, mantap. Ketiga sudah banyak sekali. Sudah 11. Selanjutnya saya ke MIPA 2. MIPA 2 anggotanya wow, banyak juga. 11 orang. Kemudian terakhir di 10 MIPA 1. Oke. Sudah 10. Nanti semua bergabung di situ ya. Nah, bagaimana melihat tugas dan materi yang diberikan. Ya. Ini kan biasa kalau kita buka kelas, tampilannya seperti ini. Atau saya langsung ke tampilan HP ya. Tampilan HP ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Ya, karena ini Iya, Pak. tampilan laptop saya. Oke, Iya, Pak. saya ke sini dulu. Saya masuk ke Classroom. Karena saya sudah install Classroom, maka di itu ada Classroom. Karena saya sudah banyak sekali, di semua akun ada Classroom-nya. Saya mau akun yang mana ya? Yang ini mau dulu. Aktifkan ini. Yang mana ya? Kalau kemarin ini kan ulangan semester menggunakan Classroom. Jadi, oh tidak ada tugas di sini. Ini yang ada. Kalau ini sudah saya arsipkan. Banyak kelas yang saya arsipkan. Tidak apa-apa. Ini mau. Misalnya kita buka kelas, ya di depan ini biasanya saya setel untuk dijadikan saja tempat chat dan berkomunikasi. Beda dengan classroom guru yang lain. Ya, biasa kan apa ya? Tugasnya juga di sini. Kalau saya nanti saya atur yang muncul di depan hanya chat. Jadi kalau mau lihat tugas, di bawah ini ada forum, kelas, dan anggota. Langsung ke tugas kelas. Nah, ini yang saya maksud. Nanti, ini karena kelas masih baru, ini belum ada. Tapi karena saya jadikan contoh kelas lama, jadi lengkap seperti ini. Untuk rekaman, ada tempatnya tersendiri, daftar hadir, ya ini sudah tidak ada. Karena tahun lalu saya menggunakan Classroom untuk daftar hadir lagi. Kalau materi, ya ada tempatnya tersendiri, tugas juga ada tempatnya tersendiri, penilaian harian atau ulangan harian juga ada tempatnya tersendiri. Kita bisa klik di tugas kelas. Ya, kalau HP kalian menggunakan bahasa Inggris, maka di situ tertulis classwork. Tapi kalau mau melihat siapa teman kelas dan ya dikliklah di anggota. Itu ya. Melihat siapa guru, siapa teman siswa. Kalau mau berkomunikasi di forum. Itu ya. Begitu tampilan Classroom di HP. Ada pertanyaan?
Tugas ada, dan Pak. materi. Silakan, Nak. Siapa yang mau bertanya nih? Saya stop sharing dulu. Ya. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Jadi masih ada satu yang saya lupa. Bagaimana cara agar link absen itu tidak capek kita cari? Ya, ini kan yang jadi masalah ya. Kalau link tenggelam oleh chat. Karena saya lihat Ditaruh saja saya di deskripsi, kampanyekan, Pak. selalu saya kampanyekan, tidak usah nih pakai grup terlalu banyak. Ada nih grup kelas, ada nih grup mata pelajaran juga. Pelajaranmu 16 mata pelajaran, maka minimal ada 17 grup WA. Belum chat-chat di grup game. Bagaimana chat dengan sang kekasih? Semua pasti akan tenggelam kalau semua lewat WA. Makanya bagaimana kalau pembelajaran itu kita menggunakan Classroom saja. Nah, agar link absen tidak tenggelam, saya izin share screen kembali ya. Ya, kelihatan layar saya? Iya. Iya, Pak. Ya, kelihatan ya. Iya. Supaya tidak hilang itu link absen, ya, supaya tidak ada lagi yang baru bergabung ini. Ya, supaya tidak hilang itu link absen, itu kan link biasanya di-share di WA. WA toh? WA. Aduh, sekali. Mana nih? Ya. Sudah itu. Siapa tadi saya bukan itu link absen ya. Cari. Ini saya tidak terlalu banyak grup belajar. Mati juga kita cari, apalagi kalau kalian terlalu banyak. Ya. Misalnya begini. Ini kan ada link absen. Nah, yang bit.ly absen matematika Arif ini. Klik. Ya. Bisa disalin, bisa tidak. Bisa juga langsung. Ya. Kalau sudah diklik, itu kan kita langsung diarahkan ke Chrome. Maka terbukalah Google untuk mengisi absen. Nah, supaya ini tidak hilang, salah satu cara kan di WA itu bisa pesan berbintang. Tapi bagaimana kalau tidak didapat itu grupnya terlalu jauh ke bawah? Jadi cara alternatif yang lain, klik titik 3 di sampingnya itu address bar di atas di bawah jam. Lihat semua ya. Saya bundar-bundari. Kelihatan? Ya, titik 3 di situ. Ya. Nanti ke bawah ada tambahkan ke layar utama. Nah, tambahkan ke layar utama. Terserah mau kita gantikan namanya ini atau tidak. Nah, supaya gampang dikenali. Boleh bilang ketika. Ya, bisa saya ganti ya. Absen MM. Tambahkan. Kalau sudah ditambahkan, ya tambah lagi satu kali. Dia otomatis akan menuju ke layar home pada HP. Ya, saya klik layar home, dia akan muncul di sini. Ini yang saya gerak-gerakkan ini. Ini. Ya. Sudah ada di situ absen matematika. Sorry, tidak kelihatan karena putih tulisannya. Saya bawa ke tulisan. Nah, dia akan ada di depan sini. Jadi kalau sudah waktunya, tidak usah lagi cari chat, tidak usah lagi cari pesan berbintang, langsung saja. Dan silahkan mengabsen. Ya, itu tadi untuk HP Samsung. Saya tidak tahu kalau HP Oppo dan lain-lain. Tapi intinya ada itu
utama atau layar utama. Itu di situ intinya. Di 3, geser ke bawah, ada di bagian bawah itu tambahkan ke layar utama ke depan. Nanti diganti namanya atau tidak, ya itu tergantung selera. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke, sudah. Itu perangkat yang kita gunakan. Jadi saya ulangi, ada Google Form, ada Google Meet. Nah, Google Meet ini kalau sudah normal pelajaran itu tidak lagi setiap belajar matematika. Saya juga memperhitungkan kuota kalian. Jadi bisa 1 kali meet dalam 1 pekan. Pertemuan berikutnya itu langsung menuju ke classroom. Kalau ada yang tidak dipaham, misalnya materi atau tugas, biasanya tugas ya, atau latihan tidak dipaham, boleh komen di classroom, boleh juga langsung chat ke WA pribadi saya. Saya tidak pernah menutup atau merahasiakan nomor HP saya ke, silakan dicatat kalau mau. 081 355 014 163. Itu adalah nomor telepon dan WA saya. Kalau yang biasa dipakai PPDB yang 08524001 3234 itu ya terkadang digunakan, terkadang tidak. Tapi kalau yang 163 terakhirnya, insya Allah selalu ada. Dulu ya. Ada yang komen di room chat, mana linknya Pak? Saya pasti kembali nih. Kemudian saya tuliskan nomor HP dan WA 08 014 163. Banyak yang keluar. Itu ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Nah, saya perlu sampaikan, karena ini masa COVID, maka yang kita pelajari itu kurang-kurangi. Kalau sebelum COVID, itu ada 8 KD untuk 1 semester. Tapi karena masa COVID, KD kita sisa hanya 4. Saya share screen kembali untuk materi pelajaran kita selama 1 tahun. Saya share-nya bukan materi ya, tapi baru KD. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Saya perbesar dulu ya. Apa nama membesar? Oh, ini. Kelihatan ya? Jadi KD 31 itu selalu berpasangan dengan KD 41. Nah, yang perlu kalian pahami nak, 3 itu, 3 berapapun, itu tentang pengetahuan. 4 itu tentang keterampilan. Nah, pengukurannya, karena nanti itu semua akan diukur dan dinilai. Untuk KD 3 itu melalui ulangan. Penilaian harian, penilaian harian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau KD keterampilan, itu melalui tugas. Jadi, bisa saja tinggi nilai pengetahuannya, rendah nilai tampilannya. Kenapa? Karena
dia tidak memasukkan tugas. Tugas itu ada beberapa macam. Yang pertama, portofolio. Portofolio, apalagi itu, produk, tugas proyek, dan tugas tulis. Jadi 4 macam. Ya tergantung nanti KD-nya yang disiapkan oleh guru. Tapi kalau untuk matematika tidak banyak kita mengerjakan proyek. Biasanya proyek itu ada di prakarya dan lain-lain. Kalau matematika biasanya tugas tertulis saja atau portofolio. Itu ya. Jadi bab 1 itu kita belajar tentang nilai mutlak. Itu hanya 1 KD. Bab 2 kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. X, Y, Z nanti nih. Dan ada lagi pertidak linear 2 variabel. Terus yang terakhir tentang fungsi. Itu ya, 4 KD untuk semester ganjil. Kalau semester genap juga 4. Ya. Untuk semester genap ya nantilah berjalan. Ini dulu. Nah, informasi terakhir. Ini terakhir nih. Awal-awal pertemuan kita di matematika, itu saya dibantu oleh seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Jadi kemungkinan hari apa lagi ya? Hari Selasa depan beliau akan masuk mengajar. Jadi saya bisa menyiapkan roomnya. Kalau dia pakai Google Meet dan classroomnya, nanti dia bergabung dan memasukkan tugas-tugas itu. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini materi baru sama sekali baru bagi kalian ya, perhatiannya. Ya, walaupun di SMP kan pernah belajar tentang persamaan linear 1 variabel. Ya, ini dikembangkan. Mana nih? Saya stop sharing dulu. Saya singgung sedikit ini materi, baru kita selesai. Sampai masuk nanti mahasiswa penelitian langsung pretest, tes awal. Ya, jadi saya siapkan dulu papan tulisnya ya, baru saya share. Ya. Lalu saya share screen. Sudah kelihatan? Belum? Oh ya, mulai. Nah, materi kita yang pertama itu adalah nilai mutlak. Ada lagi yang mengganggu ini. Ada yang baru bergabung. Materi kita adalah nilai mutlak. Ya, saya tuliskan nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah nilai yang harus selalu positif. Jadi kalau di SMP pernah belajar begini, 2x tambah 1 sama dengan 5. Apakah x-nya? X-nya berapa? Itu kemudian yang kita kembangkan sekarang ke SMA. Jadi kalau begini kan 2x sama dengan 5 minus tambah 1 di sini
ke sini menjadi 1. 2x sama dengan 4, x sama dengan x-nya sama dengan berapa ini? 2 kali berapa dapat 4? X-nya adalah 2. Itu kalau persamaan linear biasa. Nah, bagaimana kalau dia nilai? Nah, apalagi ini mencet ke kiri. Apa ini? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, tadi kan 2x tambah 1 sama dengan 5. Nah, nilai mutlak itu ditandai oleh garis lurus. 2x tambah 1. Garis lurus lagi sama dengan 5. Inilah penanda bahwa dia nilai mutlak. Apa artinya? Ini boleh berarti 2x tambah 1 dengan positif 5 yang tadi dapat 4, atau dia juga bernilai negatif 2x 1 sama dengan minus 5. Begitu ya. Karena intinya ini boleh bernilai positif, boleh juga bernilai negatif. Tapi nilai yang di ruas kanannya ini harus selalu positif. Ya, itulah nilai mutlak harus bernilai positif. Tapi yang diapit oleh 2 garis lurus ini itu bernilai ganda atau ambigu. Boleh dia bernilai negatif, boleh juga dia bernilai positif. Ya, kalau diselesaikan kan tadi gini. 2x sama dengan 5 kurang 1. 2x sama dengan 4. 2 kali berapa dapat 4? 2. Begitu juga di sini. 2x sama dengan min 5 kurang 1. 2x sama dengan berutang 5, berutang lagi 1, maka berutang 6. 4. 2 kali berapa dapat 2 kali berapa dapat min 6? 3. Adalah dapat 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus 3. Ya. Itu perkenalan saja ya. Nanti kita lanjutkan. Ya. Pak. Akhiri dulu ini. Saya stop sharing dan kita foto-foto bareng. Yang cepat keluar tidak dapat fotonya. Saya minta semua kita menonaktifkan dulu suaranya, kecuali saya. Anjay potbar. Oke, sudah nonaktif suara. Nindi Alicia, Sakila HSLN siapa nih? Sudah. Kemudian setelah itu kan kameranya. Woi. Bukan kamera, banyak yang muka bantal ini. Aktifkan kamera, baru kita foto. Foto-foto. Isi atau banyak yang pakai baju seragam sekolah. Ini nilai plus bagi kalian. Anastasia, siapa lagi? Ayo, dalam hitungan 1, 2, 3. Saya foto-foto. Nggak usah kasih itu jari 2. Oh, udah pakai jari, oke. Siap, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anakku sekalian. Semoga kita bisa terus sehat dan terus semangat belajar. Amin. Saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke. Jangan lupa Terima kasih, Pak. kirim terus. Yuk. Pak.
Jangan lupa kirim fotonya, Pak. Burik. Saya lupa stop rekam.